Semakin hari, kita semakin bergantung pada internet untuk belajar, bekerja, hiburan, bahkan sekedar berbicara dengan orang terdekat di sekitar kita. Kita ingin semuanya berjalan cepat, tanpa gangguan dan juga tanpa menunggu. Namun kenyataannya, koneksi seringkali tak sejalan dengan kebutuhan kita. Balik layar ada sebuah teknologi yang dirancang untuk menjawab semua itu. Teknologi yang mampu menghadirkan kecepatan, kestabilan, dan masa depan tanpa batas. Kabelnya yang begitu tipis, tapi kekuatannya mampu mengubah cara kita hidup. Dialah Fiber to the Home. Halo, perkenalkan nama saya Wulana Yulistari. Nama saya Zaskia Hafizah. Nama saya Wida Oktaviana. Nama saya Nur Aini. Nama saya Adinda Putri Anissa. Nama saya Alif Nur Fadli. Apa itu FTTH? FTTH yaitu singkatan dari Fiber to the Home, adalah teknologi koneksi internet broadband yang menggunakan kabel serat optik untuk mengirimkan data. Kabel-kabel ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang tipis dan mampu mentransmisikan sinyal cahaya, memungkinkan mereka untuk mengirimkan data dengan kecepatan sangat tinggi. Sebelum era FTTH, koneksi internet rumah tangga umumnya menggunakan kabel tembaga. Namun, kabel tembaga ini memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan dan jarak transmisi data. Dengan semakin tingginya permintaan akan layanan internet berkecepatan tinggi, seperti halnya streaming video, bermain game online, dan bekerja dari rumah, teknologi kabel tembaga mulai terasa sangat kurang. Kemudian muncullah era kabel fiber optik. Serat optik pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an dengan menggunakan prinsip bahwa cahaya dapat dipandu melalui media tertentu dengan sedikit kehilangan energi. Charles Cow adalah salah satu ilmuwan yang berperan di pengembangan ini. FTTH, teknologi internet berbasis serat optik yang menawarkan kecepatan tinggi hingga lebih dari 1 GB per second dengan koneksi simetris, stabil, dan tidak terpengaruh oleh cuaca atau jarak dari sentral. Berbeda dengan teknologi sebelumnya seperti DSL, ADSL, dan VDSL yang menggunakan kabel tembaga, FTTH jauh lebih unggul karena tembaga memiliki keterbatasan kecepatan, maksimal sekitar 100 MB per second, stabilitas rendah, serta kinerja yang menurun jika jarak ke sentral terlalu jauh. Sementara itu, jaringan kabel koaksial atau HVC memberikan kecepatan lebih tinggi daripada DSL dan lebih stabil, namun tetap berbagi bandwidth dengan pengguna lain, sehingga performanya bisa menurun saat pengguna ramai. FTTH juga memiliki latensi rendah yang ideal untuk aktivitas seperti gaming dan streaming, serta infrastruktur yang tahan lama dan siap menghadapi perkembangan teknologi masa depan dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. FTTH menawarkan kombinasi terbaik antara kecepatan, keandalan, dan efisiensi jangka panjang. Salah satu tantangan utama adalah biaya awal yang tinggi, terutama untuk pembangunan infrastruktur baru di daerah yang belum terjamah serat optik. Instalasi langsung ke rumah pelanggan yang kompleks sehingga sulit untuk melakukan eksekusi pembongkaran perangkat jika pelanggan berhenti atau dicabut. Namun, kekurangan itu tidaklah menumbangkan FTTH. Teknologi ini hadir menawarkan latensi rendah, kecepatan tinggi, serta infrastruktur serat optik yang tahan lama. FTTH juga dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kecepatan dan kapasitas saat ini, tetapi juga siap menghadapi perkembangan di masa depan dalam mengalirkan data. Perjalanan data dari server hingga tiba di rumah kita sebenarnya melalui proses yang cukup kompleks. Semuanya berawal dari Pusat Layanan Penyedia Internet atau ISP, di mana data dikirimkan dalam bentuk sinyal cahaya melalui perangkat bernama Optical Line Terminal atau OLT. Perangkat ini bertugas mengubah sinyal listrik dari jaringan penyedia layanan menjadi sinyal optik untuk dikirimkan melalui serat optik, sekaligus melakukan proses sebaliknya untuk sinyal dari pelanggan. Dari sana, sinyal bergerak dengan sangat cepat melewati jaringan kabel fiber optik hingga mencapai area pemukiman. Sesampainya di kotak distribusi, sinyal diarahkan melalui beberapa perangkat lapangan.
mulai dari ODC atau Optical Distribution Cabinet yang biasanya berupa lemari besar di tepi jalan. Kemudian FDT atau Fiber Distribution Terminal yang lebih kecil dan dekat dengan rumah. Hingga ODP atau Optical Distribution Point yang umumnya terpasang di tiang atau depan rumah pelanggan. Setibanya di rumah, sinyal cahaya ini masih belum bisa digunakan secara langsung, sehingga perlu dikonversi menjadi sinyal digital oleh perangkat Optical Network Terminal atau ONT. Perangkat ini mengubah sinyal optik menjadi sinyal listrik atau digital agar dapat diteruskan ke modem atau router. Dari modem atau router inilah koneksi internet dibagikan ke berbagai perangkat di rumah, mulai dari komputer, ponsel, hingga smart TV. Semua proses ini berlangsung dalam hitungan milidetik, sehingga kita bisa merasakan akses internet yang cepat, stabil, dan andal. Rangkaian tersebut membentuk arsitektur FTTH yaitu PON. PON adalah singkatan dari jaringan optik pasif. Sistem jaringan ini membawa kabel serat optik dan sinyal dari penyedia layanan internet ke pengguna akhir untuk menyediakan akses internet pita lebar. Sistem PON dapat berakhir di beberapa lokasi seperti rumah pelanggan, gedung perkantoran, di pinggir jalan, ataupun titik bersama di lingkungan sekitar. Sistem PON terdiri dari OLT dan ONT dan dianggap pasif karena merupakan sistem point to multi-endpoint yang dilayani oleh splitter tanpa daya, menggunakan satu kabel dan menyediakan lebih dari sekedar akses internet. Adalah beberapa keunggulan utama internet fiber PON dibandingkan yang lain. Itulah struktur dasar sistem PON. Namun, terdapat berbagai jenis jaringan optik pasif. Dua di antaranya adalah IPON dan GPON. IPON adalah singkatan dari Ethernet Passive Optical Network. IPON menyediakan akses ke layanan internet suara dan video. IPON menggunakan paket Ethernet, alih-alih Cell Asynchronous Transfer Mode atau disingkat ATM. Inilah yang membedakan IPON dari GPON. IPON diterapkan sebagai titik ke multitik dalam jaringan Fiber to the Home, singkatannya FTTH, atau Fiber to the Premise, singkatannya FTTP, dan memberikan kecepatan data 1 GB per sekon dari server ke rumah. Sedangkan GPON adalah singkatan dari Gigabit Ethernet Passive Optical Network. GPON juga menyediakan akses ke layanan internet, suara, dan video. Perbedaannya adalah GPON menggunakan ATM untuk suara, Ethernet untuk data, dan enkapsulasi khusus untuk suara. GPON diterapkan sebagai titik ke multi-titik dalam jaringan Fiber to the Home atau Fiber to the Premise dan memberikan kecepatan data hingga 2,5 Gbps dari server sampai ke rumah. Dan itulah FTTH atau Fiber to the Home. Sekian, terima kasih, dadah. Every night, in my mind, I feel the breath of mother's skin.